Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di seri kuliah informatika, dan kali ini kita masih membahas tentang materi yang berhubungan dengan fundament matematika. Di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang ukuran letak dan ukuran pusat pada data statistika. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran dispersi. Ya, dispersi ini sebenarnya sudah kita bahas juga atau kita singgung di pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan lebih mendalami tentang apa saja yang berhubungan dengan pengukuran dispersi pada materi statistika di sini. Pada statistika, dispersi atau disebut dengan juga variabilitas atau penyebaran adalah sejauh mana suatu distribusi itu direnggangkan atau dimanfaatkan, ya. Terhadap apa? Ya, direnggangkan terhadap mean-nya, ya, mean atau rata-rata. Ini sudah kita bahas pada materi yang sebelumnya. Jadi nanti di sini yang akan kita bahas ya tentang apa? Tentang penyebaran data, ya, pada suatu distribusi, apakah itu direnggangkan atau dimanfaatkan. Dan dispersi ini menggambarkan homogenitas atau heterogenitas sebuah data. Kalau homogenitas berarti ya data itu hampir sama, ya, hampir seragam. Kalau heterogenitas berarti ya data itu rata-rata tidak sama, ya. Artinya apa? Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ya, lebih beragam daripada yang homogenitas di sini. Nah, di sini umumnya untuk mengukur dispersi pada statistika kita bisa menggunakan apa? Menggunakan satu yang namanya range atau jangkauan. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Yang ketiga adalah variansi, dan yang keempat adalah standar deviasi. Di mana untuk yang variansi dan standar deviasi ini sudah kita singgung pada pertemuan yang membahas tentang probabilitas kemarin, ya. Dan hari ini kita akan lebih memperdalam beberapa perhitungan atau pengukuran dispersi di sini. Yang pertama adalah range, ya. Apa itu range? Range dari suatu dataset adalah perbedaan antara data terbesar dan data terkecil. Jadi kalau dari definisi ya gampangnya ketika kita ingin mencari range dari sebuah dataset ya kita tinggal mencari apa? Mencari data terbesarnya berapa, kemudian data terkecilnya berapa, dan nanti kita cari selisihnya atau perbedaannya. Nah, itulah disebut dengan range dari suatu dataset di sini. Rumusnya ya range sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Contohnya, misalkan berikut ini ada ujian semester dari 3 mahasiswa, ya, yang ada mahasiswa A, B, dan C. Di sini ini nilai-nilainya, terus nanti di sini kita akan mencari range-nya berapa dari mahasiswa A, mahasiswa B, dan mahasiswa C. Ya. Oke, kalau dari mahasiswa A kita lihat di sini nilainya ada 60, 55, 70, 65, 50, 80, dan 40. Kalau kita lihat di sini nilai terbesarnya berapa? Nilai terbesarnya adalah 80, dan nilai terkecilnya adalah 40. Berarti range-nya berapa untuk mahasiswa A? Ya, tinggal kita kurangkan dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Yang terbesar 80, terkecil 40, berarti 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Berarti range dari mahasiswa A ini, nilai-nilai ujian semesternya di mahasiswa ini adalah 40. Ya. Kemudian kalau yang mahasiswa B, ini kita lihat di sini nilai terbesarnya berapa? Oh, nilai terbesarnya 70. Kemudian nilai terkecilnya ada 50. Berarti range-nya adalah 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Untuk mahasiswa B, sedangkan mahasiswa C, kita lihat di sini nilainya sama semuanya 60. Ya, berarti range-nya ya 60 dikurangi 60. Range-nya berarti 0 karena nilai untuk mahasiswa C ini nilainya sama semuanya, berarti otomatis range-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dari range itu kita bisa mendapatkan informasi apa? Ini yang tadi ya. Untuk mahasiswa A, nilai terbesarnya 80, nilai terkecil 40, range-nya sama dengan 40. Ya, 80 dikurangi 40. Rata-ratanya adalah 60. Ya. Dan kita lihat di sini ya, di sini
antara mahasiswa A, B, dan C itu rata-ratanya sama-sama 60 ya. Rata-ratanya sama-sama 60, tapi yang membedakan adalah range-nya ya. Di sini untuk mahasiswa A rata-rata 60 tapi range-nya adalah 40. B rata-rata 60 range-nya 20. C rata-ratanya 60 range-nya adalah 0 ya. Untuk rata-rata kemarin kita sudah membahas lah, nanti meskipun rata-ratanya sama, tapi nanti di sini yang membedakan adalah range-nya di sini ya. Dari ini apa yang kita dapat? Kita lihat di sini ya. Dari contoh di atas kita dapat menyimpulkan bahwasannya semakin kecil range maka semakin homogen distribusinya. Ya, semakin kecil range maka semakin homogen distribusinya. Kita lihat tadi yang di kelas yang untuk mahasiswa C itu nilainya semuanya 60. Ya, berarti range-nya adalah 0. Kalau 0 ya berarti sama persis ya. Kalau range-nya 0 berarti sama persis di sini. Artinya apa? Artinya distribusinya semakin homogen ya, semakin mirip datanya nanti. Sama dengan yang kelas B gitu ya. Maka semakin besar range, maka datanya juga akan semakin heterogen ya. Contohnya di sini nilai maksimalnya 80 dan nilai minimalnya adalah 40, berarti kan semakin heterogen itu. Jangkauannya semakin jauh ya. Dari 40 ke 50 dan seterusnya sampai ke 80 seperti itu. Kemudian semakin kecil range, maka min-nya merupakan wakil yang representatif ya. Semakin kecil range, maka min atau rata-ratanya ini adalah merupakan wakil yang representatif dari data yang ada di situ. Dan semakin besar range, maka min-nya juga semakin kurang representatif ya. Jadi di sini ya, meskipun rata-ratanya sama, tapi di sini yang untuk yang data yang lebih representatif itu adalah ya biasanya ya paling yang range-nya yang kecil ya. Semakin kecil range-nya semakin homogen distribusinya ya. Dan juga min-nya juga merupakan wakil yang representatif di situ. Jadi itu tentang range ya. Jadi ada hubungannya dengan rata-rata, tapi nanti untuk penyebaran datanya kita lihat dari salah satu nilainya yaitu nilai range-nya di sini. Kemudian untuk pengukuran dispersi yang berikutnya adalah simpangan rata-rata atau mean deviation. Ya. Apa itu? Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Jadi nanti ya dari sebuah data kita akan cari rata-ratanya, kemudian kita lihat kira-kira nilai setiap individu itu ke rata-ratanya itu berapa penyimpangannya atau berapa jaraknya. Nah, itulah disebut dengan simpangan rata-rata. Ya. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data itu menyimpang dari rata-ratanya. Ya. Nilai data setiap individu atau setiap data itu dari rata-ratanya berapa jauh penyimpangannya. Seperti itu. Dan rata-rata ini bisa berupa min, ya, atau juga bisa median, nilai tengahnya. Nah, khusus untuk data mentah, simpangan rata-rata dari median itu cukup kecil, sehingga simpangan ini dianggap paling sesuai untuk data mentah, untuk data yang belum diolah. Namun, pada umumnya, simpangan rata-rata yang dihitung itu adalah simpangan rata yang dihitung dari min yang sering digunakan untuk nilai simpangan rata-rata. Jadi kita tetap berhubungan dengan min atau rata-rata ya di sini dari sebuah dataset. Contoh, misalkan di sini kita ingin mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal, ya. Berarti nanti kalau ini ada data tunggal, berarti nanti ada data yang berkelompok, ya, yang menggunakan distribusi frekuensi kemarin sudah kita bahas. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi simpangan rata-rata sama dengan 1/n kali jumlah, ya, jumlah dari ini adalah data ke I dikurangi dengan rata-ratanya. Ya. Dari sini apa? Dari sini berarti kita lihat yang harus kita cari apa? Kita cari adalah jarak antara masing-masing data dengan rata-ratanya. Ya. Jarak masing-masing data dengan rata-ratanya kita jumlahkan, baru kita bagi dengan jumlah datanya di sini 1/n ini. Ya. Di mana n adalah banyaknya data, ya. Kemudian
ini tanda garis lurus 2 ini menandakan apa? Menyatakan nilai mutlak. Jadi nanti nilai yang di sini ketika negatif hasilnya yang akan kita mutlakan, ya. Kita jadikan absolut jadi positif semuanya. Ini XI adalah nilai data KI dan X bar ini adalah nilai rata-ratanya. Berarti kalau kita sudah punya datasetnya, kita cari rata-ratanya, baru kita cari ini ya, selisih antara setiap data dengan rata-ratanya, terus kita jumlahkan, hasilnya baru kita bagi dengan N, ya, bagi dengan banyaknya data. Contohnya ya, contoh mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal di sini. Misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Jadi kita punya data tinggi badan 10 orang mahasiswa, yaitu sebagai berikut ya. 172, 167, seterusnya sampai 170 di sini. Dan kita disuruh apa? Disuruh untuk mencari simpangan rata-rata tinggi badan tersebut. Maka penyelesaiannya yang pertama kita harus cari apa? Cari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi kita jumlahkan semuanya terus bagi 10, maka akan ketemu rata-ratanya di sini. Jadi seperti ini rata-ratanya. Jadi dari data tinggi badan 10 orang mahasiswa ini rata-ratanya ya, tingginya adalah 170,1 ya. Baru setelah kita dapatkan ini, baru kita hitung ini ya, hitung nilai absolut dari untuk XI dikurangi X bar ya. Kita cari seperti ini. Dan untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan tabel ya. Jadi inilah data KI ya. Kemudian ini adalah data KI dikurangi dengan rata-ratanya, di mana tadi rata-ratanya sudah kita dapatkan yang adalah 170,1. Berarti ya 172 dikurangi 170,1 hasilnya adalah 1,9. Kemudian yang di bagian di kolom ini adalah nilainya kita mutlakan, absolutkan ya. Contoh penggunanya bagaimana? Misalkan ya data kedua. Data kedua itu 167, kemudian yang di sini adalah data 167 dikurangi rata-ratanya. Hasilnya adalah negatif 3,1. Terus kemudian yang di sini nilainya kita absolutkan, kita mutlakan menjadi 3,1. Berarti di sini tidak akan ada nilai negatifnya. Lalu ketika sudah semuanya baru kita jumlahkan di sini ya. Jumlahkan di sini jumlahnya adalah 39,2. Baru setelah ini kita masukkan ke dalam rumus di bagian simpangan rata-ratanya. Dan perhitungan adalah seperti ini ya. Jadi nanti datanya ada 10, terus jumlah ini tadi 39,2, berarti ya 1/10 dikali 39,2. Hasilnya adalah 3,92. Artinya apa? Artinya simpangan rata-rata dari data tinggi badan 10 mahasiswa tadi adalah 3,992. Ya, seperti itu. Itu yang untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok atau yang menggunakan distribusi frekuensi, rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi simpangan rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan XI dikurangi X bar dikali dengan frekuensinya, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya atau jumlah datanya di sini nanti ya. Jadi di sini kita cari dulu X1 dikurangi XI dikurangi X barnya, kita absolutkan, terus kita kalikan dengan frekuensi data KI tersebut, terus total semua kita jumlahkan, baru dibagi dengan total semua frekuensinya ya. K ini adalah banyak kelas ya, ada berapa kelas? Ini sebanyak berapa kelasnya? Kemudian FI adalah frekuensi kelas KI. Ini menyatakan nilai mutlak. XI adalah nilai tengah KI-nya. Ya, karena ini kita menggunakan data kelompok atau distribusi frekuensi, maka kita mencari nilai tengahnya ya. Kemudian untuk X bar adalah nilai rata-ratanya. Contohnya, contoh untuk mencari simpangan rata-rata pada data kelompok. Misalkan berikut ini adalah data tinggi badan 20 orang mahasiswa ya. Di sini tinggi badan 151 sampai 155, frekuensi ada 2 dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh apa? Disuruh untuk mencari simpangan rata-rata data tinggi badan tersebut. Maka caranya, langkah pertama ya kita harus menghitung rata-rata data berkelompok tersebut ya.
Kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu, kemudian frekuensinya seperti ini. Ya, frekuensinya, jadi nilai tengah tadi dari kelas pertama tadi ada 153, frekuensinya ada 2, maka Fi kali Xi, ya frekuensi kali nilai tengahnya itu adalah 316 seterusnya. Terus kita jumlahkan, hasilnya adalah 3305. Setelah itu baru kita cari apa? Kita cari rata-ratanya, ya. Jadi total semuanya ini dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 3305 dibagi dengan 20. Menghasilkan rata-rata 165,25. Ini untuk rata-ratanya dulu kita. Setelah mencari rata-rata dan kita dapatkan, maka langkah berikutnya adalah menghitung simpangan rata-ratanya, ya. Jadi kita bikin tabel seperti ini, Xi ini adalah nilai tengahnya tadi ya. Kemudian ini frekuensinya, terus kemudian ini adalah nilai tengah dikurangi rata-ratanya. Ya, tadi rata-ratanya 165,25. Seperti ini, terus kemudian nanti kita nilainya kita absolutkan, baru di sini nilai absolut ini kita kalikan dengan frekuensinya ya, 2 kali 12,25, hasilnya adalah 24,5. Terusnya kemudian yang di bagian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 125. Baru setelah ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Simpangan rata-rata untuk data kelompoknya adalah jumlah ini ya, jumlah Fi kali Xi kurangi X bar ya, jumlah ini keseluruhan itu 125 dibagi dengan jumlah frekuensinya atau jumlah datanya yaitu 20. Sehingga menghasilkan 125 dibagi 20. Maka simpangan rata-rata dari data ini adalah 6,225. Seperti itu. Itu adalah cara mencari simpangan rata-rata khusus untuk data berkelompok atau yang menggunakan distribusi frekuensi di sini. Kemudian berikutnya, setelah range dan setelah simpangan rata-rata, maka yang akan kita bahas adalah tentang simpangan baku. Ya, simpangan baku nanti ini adalah nilai dispersi yang banyak sekali digunakan dalam statistika. Ya. Ini sudah kita singgung dan ini akan kita lebih perdalam lagi di sini tentang simpangan baku. Simpangan baku ini sering digunakan untuk apa? Untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik-titik data individu ke min-nya atau rata-rata nilai dari sampelnya. Jadi kita akan mencari melihat sebaran datanya itu bagaimana dengan menggunakan apa? Menggunakan ukuran simpangan baku di sini. Dan sini lagi-lagi yang menjadi titik pusatnya adalah min atau rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka menandakan data itu semakin beragam, ya, atau semakin heterogen, dan juga menandakan semakin lebar rentang variasi datanya, ya. Jadi kayak tadi ketika kita membahas tentang range itu kan, meskipun rata-ratanya sama, tapi yang membedakan adalah range-nya. Ya, sama dengan halnya di sini, meskipun rata-ratanya sama, nanti yang akan kita lihat apa? Yang kita lihat adalah simpangan bakunya atau standar deviasinya. Karena kalau yang semakin besar nilai simpangan baku itu akan menandakan data itu semakin beragam ya. Semakin beragam di sini. Dan semakin rendah standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata dan datanya juga semakin sejenis ya, homogen. Seperti itu. Dan di sini apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrim, maka standar deviasinya akan menjadi tidak sensitif lagi ya, sama halnya seperti min. Contohnya bagaimana? Contohnya data ekstrim misalkan tinggi badan orang Indonesia kan rata-rata kalau cowok itu 160 ya. Tapi ada satu orang yang tingginya 2,5 meter, maka itu adalah termasuk nilai yang sangat ekstrim ya, seperti itu. Sehingga ketika ada seperti itu, nilai standar deviasinya itu tidak akan menjadi sensitif lagi ya, sama halnya dengan min. Maka ada beberapa metode di mana ketika dalam sebuah data ada nilai ekstrim, itu data itu akan dibuang ya. Ketika ada satu nilai data yang ekstrim itu, maka data itu akan dibuang karena dia akan mempengaruhi untuk hasilnya. Itu ada beberapa penelitian yang metode statistika yang menggunakan metode seperti itu.
Nah, di sini tentang standar deviasi itu memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. Yang pertama adalah standar deviasi tidak akan berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya ditambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Jadi ketika setiap data yang ada dalam dataset itu ditambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu, maka standar deviasinya tidak akan berubah. Terus kapan standar deviasinya itu akan berubah? Itu ketika setiap unsur datanya itu dikali atau dibagi dengan nilai konstan tertentu. Itu akan berubah. Dan bila dikalikan dengan nilai konstan, maka standar deviasi yang dihasilkan akan setara dengan hasil kali dari standar deviasi aktual dikali dengan nilai konstannya tersebut. Itu cuma tentang informasi tentang beberapa karakteristik khusus pada standar deviasi. Terus bagaimana cara mencari standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal? Nah, rumusnya adalah seperti ini ya, untuk sampel. Jadi kalau kita menggunakan sampel, maka kita akan menggunakan rumus seperti ini ya. Dilambang dengan S sama dengan akar-akar dari jumlah X1 XI dikurangi rata-ratanya kemudian dikuadratkan, terus kita jumlahkan dibagi dengan N, jumlah data dikurangi 1. Ini kalau kita menggunakan sampel. Sedangkan kalau untuk populasi kita menggunakan seperti ini ya. Ingat ya, kalau sampel kemarin rata-ratanya kita menggunakan simbol X bar, kalau untuk populasi kita menggunakan simbol mu ya. Intinya sama, cuma bedanya kalau untuk sampel kita pembaginya adalah N-1, kalau untuk populasi adalah kita bagi dengan keseluruhan jumlah populasinya. Ini rumus untuk mencari simpangan baku pada data tunggal. Contohnya ya, contoh mencari simpangan baku untuk data tunggal. Misalkan selama 10 kali kuis semester ini Anda mendapatkan nilai sebagai berikut ya. 91, 79, 86 seterusnya sampai 88. Kemudian di sini kita disuruh apa? Untuk mencari nilai simpangan baku dari kuis Anda ya. Penyelesaiannya ya pasti pertama kita dicari simpangan baku dari data populasi ya, karena datanya cuma 10 ya, kita hitung semuanya, tidak perlu menggunakan sampel di sini contohnya. Maka terlebih dulu yang kita cari apa? Yang kita cari adalah rata-ratanya ya. N jumlah datanya ada 10, terus kita disuruh pertama kali adalah mencari rata-ratanya dari nilai kuis Anda di sini ya. Rata-ratanya kita jumlahkan semuanya, kita bagi 10, maka mendapatkan rata-rata dari nilai kuisnya adalah 86,9 ya. Setelah dapat rata-ratanya baru kita bikin tabel untuk mempermudah ya, untuk mempermudah penghitungannya nanti. Untuk apa? Untuk menghitung XI dikurangi mu kuadrat ya. Jadi di sini. Jadi XI data KI-nya, kemudian XI data I dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian di sini kita kuadratkan ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, terus nanti di bawahnya kita tambahkan di sini. Ya, kita jumlahkan semuanya sehingga totalnya adalah 488,9. Ya, ini tadi rata-ratanya. Setelah dapat baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, untuk apa? Untuk mencari simpangan bakunya. Jadi yaitu delta sama dengan akar dari jumlah ini ya, jumlah ini dibagi dengan jumlah datanya ya. Jadi ketemu 488,9 dibagi 10, kemudian dicari akar kuadratnya sehingga menghasilkan nilai simpangan baku sebesar 6,99 di sini. Jadi nilai indeks persebaran dari data kuis Anda tadi adalah 6,99. Itu untuk data tunggal ya. Terus bagaimana rumus untuk mencari simpangan baku untuk data kelompok? Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Untuk data sampel kita menggunakan rumus seperti ini ya. Ya, intinya sama ya, kita mencari rata-ratanya, kemudian kita mencari nilai XI, nilai tengah dikurangi rata-rata, kemudian kalikan di frekuensinya, terus kita totalkan, terus kita bagi dengan jumlah data dikurangi 1.
Untuk populasi ya kita menggunakan rumus seperti ini ya. Ini sama ya. Oke, kita lanjut ke contohnya saja. Di sini contohnya untuk mencari simpangan baku data berkelompok. Misalkan diketahui data tinggi badan 50 mahasiswa TF kelas C adalah sebagai berikut ya. Tinggi badan 131 sampai 140, frekuensi ada 2, 141 sampai 150, frekuensi ada 8 dan seterusnya di sini. Kemudian di sini kita disuruh untuk apa? Mencari simpangan baku dari nilai tinggi badan ya, bukan kuis ini ya. Ini keliru. Jadi di sini kita disuruh mencari untuk simpangan baku dari tinggi badan 50 mahasiswa TF kelas C. Maka yang pertama yang kita cari terlebih dahulu adalah pasti adalah rata-ratanya untuk data kelompok tersebut ya. Ini tinggi badannya segini, nilai tengahnya adalah 135,5, maka FI ya, frekuensi kali dengan nilai tengahnya adalah 271 ya. Ini juga sama, kita cari nilai tengahnya, terus kita kalikan dengan frekuensinya, hasilnya berapa, terus totalnya kita totalkan menjadi 7000 ya 7022. Kemudian ini dari total ini kita bagi dengan jumlah datanya, yaitu jumlah datanya adalah 20 ya. Sehingga akan menghasilkan rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 140,44 ya. Seperti ini. Setelah kita ketemu rata-ratanya, baru di sini kita apa? Kita buat tabel untuk memasukkan ke rumus simpangan baku seperti ini ya. Tinggi badan tadi nilai tengahnya frekuensi, terus ini adalah nilai tengah ke I dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, kemudian hasilnya kita ya ini ya, ini hasilnya kita kalikan dengan frekuensinya, yaitu misalnya 24,405 dikali 2 hasilnya adalah 48,81 ya. Sama dengan halnya yang baris kedua ini ya, kita nyari nilai tengahnya, terus kita cari perbedaan selisih antara rata-rata dengan nilai tengahnya, hasilnya adalah 5,006. Terus ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 25,60. Terus ini 25,60 kita kali dengan frekuensinya ya. 25,60 kali frekuensinya hasilnya adalah 204,83 dan seterusnya sampai ke bawah. Baru setelah itu kita jumlahkan ya. Di sini kita jumlahkan mendapatkan 33,983,38 ya. 33.983,38. Setelah dapat, baru kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku untuk data berkelompok ya. Hasilnya adalah akar kuadrat dari 33.983,38 dibagi 50 didapatkan standar deviasinya adalah 26,07 ya dari data tinggi badan ini ya 50 mahasiswa tadi ya, seperti itu. Kemudian apa hubungan antara standar deviasi, nilai data dan rata-rata? Hubungannya ya untuk memperjelas ya, hubungannya adalah simpangan baku ini dapat digunakan untuk mengukur jarak relatif setiap hasil pengamatan ke pusat data ya. Kita bisa mengukur jarak relatif dari hasil pengamatan atau data ke pusat datanya. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka semakin dekat nilai data ke rata-ratanya. Dan semakin besar simpangan baku, maka semakin menjauh nilai data dari rata-ratanya. Seperti itu. Contohnya di sini ya, contoh standar deviasi ya. Jadi semakin kecil, maka dia akan semakin mendekati rata-ratanya ya. Dan kalau kita gambar histogramnya ini semakin runcing ya. Ini semakin kecil maka semakin kecil standar deviasinya, maka akan dekat ke rata-ratanya tuh yang ada di tengah di sini. Ya. Ini yang standar deviasinya yang di pertengahan, dan ini semakin besar standar deviasinya, maka di sini ya datanya juga akan semakin menjauh ya, akan semakin menjauh dari nilai tengahnya atau dari rata-ratanya di sini. Itu tentang
simpangan baku atau standar deviasi di sini. Jadi ini tentang simpangan baku. Kemudian untuk pengukuran dispersi yang berikutnya adalah varians ya atau variansi. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif ya. Di sini varian diberi simbol dengan sigma kuadrat untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat dari simbolnya ini tadi untuk standar deviasi untuk populasi kan kita menggunakan simbol sigma, sedangkan pada sampel kita menggunakan simbol S. Berarti varians ini adalah kuadrat dari standar deviasi ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan simbol S kuadrat karena ya pada umumnya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali menggunakan populasi ya. Oleh karena varian adalah kuadrat dari standar deviasi, maka ketika kita mengetahui salah satu nilai, entah itu varian atau standar deviasinya, maka kita akan mengetahui atau mudah untuk mencari nilai yang lainnya. Misalkan sebuah contoh konseptual, ya, di sini varian dan standar deviasi penting karena mereka memberitahu kita hal-hal tentang kumpulan data yang tidak bisa kita belajar hanya dengan melihat rata-ratanya, ya. Meskipun ada dua buah data itu rata-ratanya sama, berarti ya kita tidak bisa melihat perbedaan antar keduanya tanpa adanya bantuan dari nilai dispersi yang berupa varian ataupun standar deviasi di sini. Misalkan sebagai contoh ya, misalkan Anda memiliki saudara kandung 3, ya. Satu saudara umurnya 13, kemudian yang kembar umurnya 10, ya. Dalam hal ini rata-rata usia saudara kandung Anda adalah 11 ya. Jadi yang satu itu 13, yang dua kembar umurnya 10. Maka jumlah totalnya adalah 33 dibagi 3, maka rata-rata usia saudara kandung Anda adalah 11 ya. Kita lihat ya, dari 13 ke 11 yang rata-ratanya itu selisihnya cuma 2. Sedangkan dari 10 ke 11 selisihnya cuma 1. Ya, jadi selisihnya adalah 2 dan 1. Ini loh kalau kita mempunyai data seperti ini. Kemudian bandingkan dengan yang berikutnya ya. Sekarang bayangkan bahwa Anda memiliki 3 saudara kandung usianya 17, 12 dan 4. Dalam hal ini rata-rata usia saudara kandung Anda adalah tetap 11 ya. Karena 17 tambah 12 29, 29 ditambah dengan 4 33 dibagi 3 adalah 11 ya. Dan rata-rata usia saudara kandung Anda pun juga masih 11. Tapi kita lihat ya, dari dua buah data ini nanti kalau kita cari varian dan standar deviasinya pasti akan lebih berbeda. Yang kedua ini akan lebih besar. Karena kalau kita lihat jaraknya pun juga besar ya. 7 ke 11 jaraknya 6. 12 ke 11 1 dan 4 ke 11 jaraknya 7 ya. Sedangkan ini tadi jaraknya cuma 2 dan 1. Sehingga meskipun rata-rata sama, di sini 11 dan di 11, tapi nanti yang membedakan dari antara dua data ini adalah varian dan standar deviasinya. Dan seperti tadi yang sudah dibahas di standar deviasi, semakin kecil standar deviasi, maka datanya akan semakin homogen. Ya, dan semakin besar standar deviasinya, maka datanya akan semakin heterogen di sini. Ini sebuah contoh konseptual dari varian dan standar deviasi. Ya, di mana kita akan mendapatkan informasi lebih dengan menggunakan dua buah pengumpulan tersebut dibandingkan dengan hanya kita melihat ratanya di sini. Kemudian apa pentingnya varians dan standar deviasi? Ya, varians dan standar deviasi yang penting dalam statistik karena mereka menjadi sebagai dasar untuk jenis lain dari perhitungan statistik. Jadi nanti varians dan standar deviasi ini akan menjadi dasar untuk apa? Untuk perhitungan statistik yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya di sini ada standar deviasi itu diperlukan untuk apa? Untuk mengkonversi nilai tes ke z-score. Ya. Kemudian varian dan standar deviasi juga memainkan peran penting ketika melakukan uji statistik dengan menggunakan t-test. Ya, ini nanti tidak kita pelajari hari ini karena ini coba sebagai pengantar saja.
Jadi varian dan standar deviasi juga merupakan nilai pengukuran yang penting untuk apa? Untuk perhitungan statistik yang lainnya di sini. Dan untuk mencari varian ya, untuk data tunggal ya, untuk data tunggal populasi kita menggunakan seperti ini ya. Ini jumlah keseluruhan XI dikurangi mu dikuadratkan dibagi dengan N. Sedangkan untuk sampel kita menggunakan seperti ini ya. Pembaginya N-1, kalau yang untuk populasi adalah pembagian adalah N di sini. Dan untuk data berkelompok, kalau tadi kan untuk data berkelompok ya seperti ini ya. Jadi jumlah keseluruhan ini ya, nilai tengah dikurangi rata-ratanya kita kalikan dengan frekuensinya, baru kita kuadratkan dibagi dengan N. Kalau yang sampel kita gunakan yang seperti ini. Jadi sama ya. Bedanya kalau populasi itu kita bagi dengan keseluruhan data, kalau sampel kita gunakan N-1 untuk membaginya di sini. Contohnya di sini ada latihan nanti ya, hitunglah varians dan standar deviasi data di bawah ini ya. Nanti di sini kalian disuruh untuk apa? Untuk mencari varian dan standar deviasi dari data ini seperti itu. Jadi itu tentang standar deviasi dan varians ya. Jadi intinya gampangnya varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan salah satu nilai dari varian ataupun standar deviasi ini, kita bisa akan mencari nilai yang lainnya. Dan kemudian untuk pengukuran dispersi yang terakhir itu adalah koefisien variasi. Apa itu? Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda, ya satuannya yang berbeda. Misalkan kalau kita ingin membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut, ya. Maka kita butuh apa? Ketika ingin membandingkan dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka kita bisa menggunakan yang namanya koefisien variasi. Ya. Karena koefisien variasi adalah suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan dengan prosentase. Rumus untuk mencarinya, untuk mencari koefisien variasi adalah seperti ini, ya. Yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-ratanya dikali 100% itu untuk populasi. Kalau untuk sampel, maka standar deviasi dibagi dengan rata-rata sampelnya dikali dengan 100%. Nah, besarnya koefisien variasi akan berpengaruh terhadap kualitas sebaran datanya di sini. Jadi, jika koefisien variasi semakin kecil, maka datanya semakin homogen, ya. Dan jika koefisien korelasi semakin besar, maka datanya menandakan datanya semakin heterogen seperti itu. Oke, itu tentang pembahasan kita hari ini tentang pengukuran dispersi ya, atau penyebaran data yang terdiri dari range, kemudian simpangan rata-rata, standar deviasi, variasi, dan koefisien variasi. Seperti itu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.